Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah PPKN. Kemudian anggota kelompok kami yaitu Malina Diuti, kemudian Imam Nur Aziz, Indah, dan saya sendiri Lukman Diki Kurniawan. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara untuk memandang segala sesuatu. Ideologi sangat penting terhadap suatu bangsa karena ideologi dapat membentuk identitas negara, menyatukan negara, mengatasi konflik, mengatasi perbedaan, bahkan menjadi dasar dan arah yang ingin dicapai oleh suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki ideologi yang istimewa daripada ideologi-ideologi lainnya, yakni ideologi Pancasila. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu tentang kelebihan ideologi, kekurangan ideologi Pancasila dalam aspek ideologi. Satu, kelebihan ideologi. Ideologi Pancasila yang dianut oleh Indonesia saat ini memiliki banyak keunggulan. Menurut Insinyur Soekarno mengatakan bahwa Pancasila memiliki kelebihan dari dua ideologi besar yang pernah ada dan berkembang di Indonesia. Namun, ideologi Pancasila lah yang paling sempurna, yakni ideologi komunis dan sosialis. Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara Indonesia. Bukti bahwa ideologi Pancasila lebih baik dari dua ideologi itu karena Pancasila memuat pokok-pokok pikiran sedemikian rupa. Yang pertama, dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih adil dan makmur. Kedua, merupakan jalan tengah antara liberal dan komunis. Ketiga, memberi inspirasi atas tata masyarakat bebas. Keempat, sebagai instrumen politik untuk kinerja pemerintah dan melawan ketidakadilan sosial dan segala manifestasinya. Kelima, menjadi sumber etik sosial. Sementara itu, kelemahan dari ideologi Pancasila itu sendiri yaitu terlalu ditinggi-tinggikan atau berlebihan. Kemudian memberi kesempatan kebebasan yang cenderung menjadi anarki. Kedua, adanya kemungkinan masuknya kepentingan non-liberal. Ketiga, dianggap tidak jelas karena hanya mengambil jalan tengah di antara komunis dan liberal. Keempat, Pancasila justru membuat bangsa mengambil keburukan liberal dan komunis bersama-sama. Dan yang terakhir, terlalu normatif. Kelemahan Pancasila dibandingkan dengan ideologi-ideologi lain sangatlah sulit untuk dicari. Kenapa? Karena Pancasila sendiri mengambil segala hal-hal positif yang ada dalam setiap ideologi yang ada. Untuk bangsa Indonesia, Pancasila memang sudah tepat apabila dijadikan sebagai ideologi bangsa. Hanya saja cara pengamalan bangsa kita saat ini terhadap Pancasila sudah salah kaprah. Segala sesuatu yang menjadi makna atau nilai-nilai Pancasila tersebut seakan-akan sudah tidak ada lagi. Dan praktek untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila lama-kelamaan mulai memudar. Kemudian yang terakhir, Pancasila dalam aspek ideologi. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan negara dan mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan demi terwujudnya cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi adalah untuk mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Selain itu, Pancasila memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yakni menjadi landasan atau pedoman bagi penyelenggaraan negara untuk menjalankan pemerintahan, menjadi pedoman bagi warga untuk bersikap
dalam hidup bernegara sekaligus menjadi hak-hak dan kewajiban warga negara. Selain itu juga digunakan sebagai landasan berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesimpulan yang didapat ialah dengan adanya berbagai macam ideologi yang ada seperti Marxisme, liberalis, ataupun pemikiran politik yang pernah berkembang di Indonesia tidak memberikan kenyamanan bagi seluruh warga negara Indonesia yang merupakan negara pluralis dan menjunjung tinggi keberagaman. Oleh karena itu, Indonesia memilih ideologi Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang harus ditanggapi, silakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.